Berita pertama. Inilah hal positif Timnas Indonesia usai dicukur Libya 0-4, Ivar Jenner memberikan harapan. Dalam pertarungan di Stadion Marda, Turki pada malam Selasa, skuad Garuda mengalami kekalahan 0-4 dari Libya. Meskipun Timnas Indonesia mengalami kekalahan yang cukup telak dalam uji coba melawan Timnas Libya menjelang Piala Asia tahun 2023, terdapat beberapa aspek positif yang ditunjukkan oleh anak asuh Shin Tae-yong dalam pertandingan tersebut, yaitu pemain lebih berani memegang bola. Meskipun kalah melawan Libya, Timnas Indonesia lebih berani dan percaya diri dengan penguasaan bola 61%. Dalam pertandingan ini, pemain belakang tidak terburu-buru melepas bola. Terlihat sejak babak pertama, duet Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo berhasil melakukan build-up. Dengan Ridho mencetak 39 umpan sukses dan Wahyu Prasetyo 32 umpan sukses dalam 45 menit bermain. Kemudian berikutnya, kemampuan Ivar Jenner yang signifikan. Ivar Jenner masuk pada babak kedua, menggantikan Mark Klok. Pada menit ke-61, Jenner melepas umpan terobosan kepada Egy Maulana Fikri, yang sayangnya dianulir karena offside. Melihat penampilannya melawan Libya, Jenner menjadi harapan baru untuk Timnas Indonesia. Potensial menjadi pemain kunci jika pulih sepenuhnya dari cedera. Berita kedua. Pemain Borneo FC tantang Timnas Indonesia uji tanding. Bukan nyinyir tetapi serius. Salah satu pemain klub Liga 1, Borneo FC, menantang Timnas Indonesia untuk menggelar uji tanding. Tantangan tersebut datang dari Diego Michels melalui akun Instagram pribadinya. Pemain berposisi sebagai bek itu mengungkapkan keinginan untuk menggelar uji coba melawan Timnas Indonesia. Diego menawarkan laga tersebut digelar di akhir musim. Bisakah uji coba Timnas vs Borneo FC? Siapa tahu bisa akhir musim? Tulis Diego Michels dari Instagram pribadinya. Lebih lanjut, Diego Michels menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan ajakan yang serius. Dia memastikan hal tersebut bukan sebuah sindiran atas hasil memalukan yang didapatkan Timnas Indonesia di laga uji coba melawan Libya pada Selasa kemarin. Tim asuhan Shin Tae-yong menelan kekalahan telak dengan skor 0-4 dari Libya. Pertandingan ini merupakan laga uji coba Timnas Indonesia sebelum tampil di Piala Asia tahun 2023. Ini bukan mau nyinyir kepada Timnas atau pemain atau apa, tetapi ingin serius uji coba melawan Timnas kalau ada kesempatan. Tetap semangat Timnas untuk pertandingan selanjutnya. Tulis Diego Michels. Lantas bagaimana menurut kalian? Apakah tantangan tersebut harus ditanggapi oleh Shin Tae-yong? Coba beri komentar kalian di kolom komentar. Berita ketiga. Shin Tae-yong anggap kekalahan telak Timnas Indonesia dari Libya tidak berarti apa-apa, fans tidak perlu khawatir. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memastikan kekalahan timnya dari Timnas Libya dengan skor 0-4 dalam laga uji coba pertama tak berarti apa-apanya. Karena dia meminta fans Timnas Indonesia untuk tidak khawatir. Shin Tae-yong yang buka suara kepada awak media usai Timnas Indonesia ditaklukkan oleh Libya mengatakan bahwa anak asuhnya memang hanya fokus latihan fisik ketimbang taktik sebelum bersua Libya. Sebab Shin Tae-yong tidak menargetkan apa-apa untuk pertemuan pertama kontra tim asal Afrika itu. Shin Tae-yong beralasan bahwa laga uji coba kontra Libya jilid pertama itu hanya sebagai ajang pengecekan kondisi pemain saja. Dia pun tak menargetkan hasil yang lebih. Di sisi lain, Shin Tae-yong menyadari bahwa para supporter tanah air kecewa dengan hasil minor yang didapat Timnas Indonesia. Namun, dia menyarankan agar para supporter tidak khawatir karena skuad Garuda akan berusaha menampilkan permainan terbaiknya di dua laga ini coba selanjutnya. Timnas Indonesia sendiri akan kembali bertemu Libya pada uji coba jilid kedua di tempat yang sama pada Jumat 5 Januari tahun 2024. Semoga Timnas Indonesia mendapat hasil yang terbaik.
Berita keempat. Media Amerika Serikat prediksi Maarten Paes sudah bisa bela timnas Indonesia pada Maret tahun 2024. Kiper FC Dallas, Maarten Paes diprediksi sudah bisa membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2024 atau saat kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 lawan Vietnam. Maarten Paes memang belum secara resmi menyatakan terbuka untuk bisa membela timnas Indonesia. Namun, salah satu media Amerika Serikat di Instagram memprediksi kiper FC Dallas itu bisa membela timnas Indonesia pada Maret tahun 2024. Sumber yang sama menyatakan, bila proses naturalisasi Maarten Paes bisa dikebut, mengingat apa yang dilakukan timnas Indonesia akhir-akhir ini. Kiper FC Dallas, Maarten Paes sudah dekat untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dan bisa membela timnas Indonesia. Tulis media tersebut. Sudah terlambat untuk Piala Asia di Januari, tetapi Paes mungkin akan bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada Maret mendatang. Pemain 25 tahun itu memiliki keturunan Indonesia dan akan jadi tambahan kekuatan besar buat timnas Indonesia. Di sisi lain, Ketum PSSI, Erick Thohir sudah menyatakan dirinya menunggu keputusan Paes untuk bisa membela timnas Indonesia. Kami masih menunggu Maarten Paes, kiper utama di FC Dallas Amerika, kata Erick Thohir. Semoga naturalisasi pemain kali ini tidak sia-sia dan mengecewakan. Berita kelima, PSSI ultimatum Shin Tae-yong, timnas Indonesia harus bisa kalahkan Libya. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, meminta timnas Indonesia bisa membalas kekalahan dari Libya pada jilid kedua. Kekalahan tersebut jadi sinyal bahwa persiapan yang ada harus benar-benar dimaksimalkan, karena Piala Asia tahun 2023 sudah di depan mata. Selain itu, pada laga selanjutnya melawan Libya, merupakan laga resmi dan memiliki poin menguntungkan saat Indonesia bisa menang di laga tersebut. Arya Sinulinga menilai bahwa banyak kesalahan yang dilakukan pemain skuad Garuda. Apalagi, kebobolan yang terjadi karena kesalahan sendiri dan hal tersebut harus cepat ditemukan solusinya. Ini semua terlihat banyak kesalahan dari pemain. Bahkan gol-gol Libya dari kesalahan pemain. Kita harap divaluasi secepatnya oleh pelatih, kata Arya Sinulinga. Arya meminta Shin Tae-yong bisa segera menemukan solusi terbaik bagi skuad Garuda, termasuk pemilihan formasi dan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Tujuannya agar mereka bisa mendapatkan hasil maksimal di pertemuan selanjutnya. Nantinya pada pertandingan resmi pada tanggal 5, Shin Tae-yong sudah menemukan format terbaiknya sehingga kami bisa memenangkan pertandingan di tanggal 5 tersebut, tegas Arya Sinulinga. Semoga timnas Indonesia mendapat hasil yang membanggakan kita semua. Coba beri semangat kalian di kolom komentar ya.